kalau misalnya saya tambah satu pertanyaan lagi, dampaknya apabila orang divaksin atau orang tidak divaksin, seperti apa dokter? Saya jawab, Pak Monggo. Yang pertama, apakah itu vaksin? Untuk memeriksakan, karena dia punya pikiran kalau saya periksa, saya di COVID-kan. Nah, masyarakat banyak yang mengatakan seperti itu, sehingga dia begitu ada gejala, nang omah, kemudian minum obat yang dia punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di R7 Official, obrolan santai, podcast Garden SMP Negeri 7 Bondowoso. Pada siang hari ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah Bapak Dokter ganteng-ganteng dua yang tempat bertugasnya bertetangga dengan kita di Puskesmas Kota Kulon. Assalamualaikum Bapak-bapak dokter. Selamat datang di SMP Negeri 7 Bondowoso. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih sekali Bapak-bapak dokter sudah mau hadir di SMP 7. Banyak hal sebetulnya yang ingin kami gali sehubungan dengan masa pandemi akhir-akhir ini dokter. Bahkan sudah kita menjalani hampir 2 tahun dokter ya. Hampir 2 tahun. Nah, oleh karena itu kami ingin ngobrol santai dengan Bapak dokter di sini. Paling tidak ada edukasi kepada warga sekolah, kemudian dengan masyarakat sehubungan dengan pandemi COVID yang melanda di negara kita dan di negara yang lain, dokter. Nah, oleh karena itu ada beberapa pertanyaan santai saja, dokter ya. Yang pertama kepada Dokter Mansur dulu ini. Nah, Dokter Mansur ini sebagai kepala puskesmas di Puskesmas Kota Kulon ya. Puskesmas Kota Kulon. Pak Dokter, apa yang sudah dilakukan oleh puskesmas untuk paling tidak mengedukasi tentang COVID atau mungkin pelaksanaan vaksinasi yang sudah dilaksanakan di Puskesmas Kota Kulon, Pak Dokter? Terima kasih atas undangannya. Sebelumnya saya akan mungkin kalau hanya pakai masker nggak tahu Bapak ya. Dibuka sebentar. Sebentar. Monggo. Nah, dengan kayak begini akan tahu benar apa enggak. Nggih. Sebelumnya saya perkenalkan dulu Pak nggih. Nama saya Dr. Gigi Ahmad Mansur, Kepala Puskesmas Kota Kulon. Kebetulan berhadapan-hadapan dengan SMP 7 ini. Tadi sehubungan dengan pertanyaan dari Bapak Kepala Sekolah SMP 7 Bapak Gendot, apa aja yang kita lakukan selama masa pandemi ini mulai awal? Emang awal-awal dengan adanya pandemi yang ada di khususnya di Bondowoso dan pada umumnya di dunia ya, kita sudah melakukan edukasi atau penyuluhan kepada masyarakat apa itu COVID-19 dan gimana cara untuk menghindari atau meminimalkan kita dapat penularan. Jadi yang kita lakukan sudah di banyak beberapa sekolah, di tempat-tempat perkumpulan-perkumpulan, di pondok pesantren. Jadi kita sudah sering berjalan mengedukasi ke masyarakat terutama masalah pandemi ini, termasuk dengan siaran keliling juga pernah juga. Bagaimana respon masyarakat, dokter? Emang awal-awal banyak yang gimana kurang begitu dalam artian karena belum ada kasus sampai melonjak yang sekarang ini. Awal-awal emang kita sering mungkin nggak bosan-bosannya untuk mengedukasi apakah COVID ini dan apa dampak dari kayak gini. Nah, setelah kita lakukan penjelasan, penyuluhan dan ada dampak di beberapa negara yang menimbulkan kematian banyak sekali, jadi menakutkan. Jadi banyak masyarakat antusias dalam waktu kita melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat itu. Oke, makasih dokter. Satu lagi dokter, kalau misalnya kita berbicara masalah COVID, beberapa bulan yang lalu pemerintah sudah memprogramkan adanya vaksinasi.
Nah, bagaimana vaksinasi di Puskesmas Kota Kulon dilakukan, dokter? Ya, memang vaksinasi itu untuk di wilayah Bondowoso dimulai dari Januari. Jadi Januari kita sudah mendata dan waktu itu instruksi dari pemerintah diperuntukkan untuk tenaga kesehatan. Karena apa? Karena tenaga kesehatan itu merupakan yang kontak berhadapan langsung dengan pasien, resiko sangat tinggi. Okay. Dan juga setelah itu pada pelayan publik kayak ya termasuk Pak Guru, Bu Guru, terus kayak polisi, tentara, jadi yang petugas-petugas yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan efek penularannya gampang sekali. Jadi itu yang diutamakan di bulan Januari. Alhamdulillah sudah berjalan dan sambil jalan sampai beberapa bulan akhirnya udah banyak yang tercover, udah divaksin semua. Banyak divaksin untuk petugas sama nakes sama pelayan publik tersebut. Nah, sekarang saya tanya sama Dokter Resa. Dokter Resa ini dokter yang masih muda sekali, kebetulan bertetangga dengan di rumah, dan kebetulan juga ini murid dulu Pak Dokter. Oh, dan murid. Saya tahu kemarin Dokter Resa, Dokter Resa nang Kota Kulon. Nah, kita berbicara masalah vaksin, Dokter. Banyak masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin. Kemudian banyak masyarakat juga yang dalam tanda kutip menolak vaksin. Karena ada beberapa kasus seperti itu. Nah, ini biar kami paham betul sebenarnya vaksin itu apa, kemudian bagaimana kerja vaksin. Kalau misalnya saya tambah satu pertanyaan lagi, dampaknya apabila orang divaksin atau orang tidak divaksin. Seperti apa, Dokter? Saya jawab, Pak Bangdon. Untuk yang pertama, apakah itu vaksin? Vaksin itu adalah sejenis zat ya, mikrobiologi atau zat yang lain tergandung di dalamnya yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga sudah melewati beberapa uji klinis. Dengan tujuan apa vaksin itu diberikan? Memang vaksin diberikan untuk mencapai tingkat kekebalan tubuh pada masing-masing manusia. Memang kita tidak menampik banyak orang yang masih takut vaksin. Tapi kalau era pandemi saat ini, kita jangan lihat efek sampingnya. Kita lihat manfaatnya yang utama. Manfaatnya yang utama lebih besar daripada efek sampingnya. Apalagi vaksin sekarang ini sudah bisa dijalankan untuk anak-anak usia 12 tahun ke atas. Betul. Lansia sama dewasa juga sudah dijalankan. Untuk ibu hamil ini segera kita jalankan juga. Dan memang kita harus lihat dampak kedepannya. Memang harusnya jangan takut untuk divaksin memang. Karena apa? Karena vaksin ini tidak mungkin pemerintah memberikan vaksin kalau tidak melewati uji klinis. Betul. Jadi efektivitasnya dan lain-lain itu sudah teruji keamanannya memang. Ya kalau namanya efek samping secara minimal mungkin setelah vaksinasi atau ada gejala mungkin nyeri di sekitar lengan atau mudah lapar, gampang lelah, mungkin ya itu masuk gejala ringan masih, tapi kan masih bisa diatasi dengan tim kita. Misal ada keluhan atau ada gejala setelah vaksinasi, bisa menghubungi Fasiankes yang memberikan vaksinasi tersebut. Tentunya kita tetap melaporkan, misalnya ada kejadian, namanya mungkin kejadian ikutan pasca imunisasi, KIPI disingkat, kita tetap laporkan ke Dinas Kesehatan. Nanti Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso pasti mengirim laporan secara lengkap ke provinsi dan ditembusi ke pusat. Gitu Pak. Kemudian resiko, Pak Dokter. Jadi resiko apabila sebagian orang itu tidak mau divaksin. Paling minimal gitu ya, minimal bagaimana? Jadi perbedaannya antara orang yang setelah divaksin dengan orang yang belum divaksin, kalau secara garis besarnya, orang yang sudah divaksin akan menimbulkan kekebalan tubuh terhadap virus atau bakteri yang masuk. Contohnya sekarang vaksin ini ya, untuk corona, untuk corona beda dengan pasien dengan yang disuntikan vaksin dengan tidak. Apabila dia terpapar, pasti gejalanya beda. Nah, kalau yang setelah divaksin, diharapkan setelah vaksin ini gejalanya tidak sampai
sedang ataupun berat. Mungkin paling jelek yang memang gejala ringan. Mungkin itu yang paling Pak nggih, yang paling apa namanya? Yang paling sering terjadi. Nah, kalau orang yang belum divaksin bisa berbeda keluhannya dengan orang yang sudah divaksin. Pasti memang dampaknya keluhannya malah lebih berat yang belum divaksin. Itu memang yang kita tidak bisa hindari. Nah, kalau misalnya kita lihat, saya sering melihat di depan puskesmas. Kemudian ada orang yang datang dengan mungkin bergejala ringan. Kemudian kalau sekarang istilahnya di tes PCR ya, PCR. Nah, bagaimana di puskesmas, Pak Dr. Mansur? Apakah sudah ada tes-tes semacam itu untuk mendeteksi apakah orang ini terpapar atau mungkin tidak terpapar tapi gejalanya sama misalnya, Pak Dokter? Bagaimana di puskesmas? Untuk di era pandemi yang lagi banyak-banyak kasus ya Pak, hampir semua pasien yang akan melakukan kayak rawat inap di puskesmas itu semua diwajibkan harus di rapid antigen. Rapid antigen. Rapid antigen. Perlu dianukan pakai PCR itu. Dan untuk yang di jalan seandainya ada kita menemukan pasien yang kondisi yang parah, yang mengarah ke arah gejala COVID, itu semuanya mesti di PCR. Di rapid antigen. Rapid antigen ya. Jadi itu berhubungan dengan rencana perawatan juga. Jadi kita memang kita dalam melaksanakan tugas untuk melayani masyarakat juga di musim pandemi ini tetap kita memakai APD lengkap ya, karena kita takut waktu-waktu memang kadang-kadang orang aja tanpa gejala sudah kalau di tes ternyata positif, dampaknya kan ke petugas juga. Jadi semuanya itu seakan-akan kita anggap pasien udah terpapar, kita bisa antisipasi dan menghindari terjadinya penularan kepada petugas kami dan ke pasien yang lain juga. Jadi ada memang kita melakukan tes rapid antigen itu untuk sekarang ini bila ada keluarga atau tetangga dekatnya itu yang terpapar, kita menyarankan kontak eratnya untuk datang ke puskesmas dilakukan rapid antigen. Jadi itu untuk menghindari. Ada biaya, Dokter? Untuk biayanya nggak ada biaya gratis. Nggak ada gratis. Jadi, kecuali kalau untuk hasilnya, kalau yang rapid antigen langsung bisa ditunggu. Untuk PCR karena kita terbatas juga, seandainya di Bondowoso terlalu full ya, kita dinas kesehatan mengirimkan ke Surabaya. Jadi perlu waktu untuk mengetahui hasilnya. Seperti ini, Dokter. Sementara ini masyarakat itu kan, terutama kalau misalnya kita kan masyarakat Bondowoso ya, masih punya pikiran gitu ya, termasuk kemarin ada wacana untuk memvaksin siswa SMP. Kami sudah didata, diminta berapa jumlah siswanya, kemudian dalam tanda kutip mau atau tidak mau divaksin. Nah, kami mengedukasi wali murid itu merasa kesulitan ya, Nah, mohon saran ini dari Dokter Resa ini. Kira-kira adakah suatu cara yang paling tepat bagaimana mengedukasi wali murid khususnya yang anaknya untuk divaksin supaya mau divaksin. Jadi yang terpenting itu sekarang kan mau divaksin dulu ya, mau divaksin. Kira-kira bagaimana mengedukasinya, Pak Dokter? Yang saya jawab Pak. Yang pertama mungkin balik lagi yang saya jelaskan tadi di awal. Memang kita untuk vaksin ini kita jangan melihat efek sampingnya. Kebanyakan orang tua, wali murid itu mungkin takut karena mungkin beberapa kabar di luar. Apakah setelah vaksin ada gejala ini itu, memang banyak kita di luaran. Juga banyak berita hoax yang bertebaran di mana-mana setiap hari. Iya, betul. Kita harusnya sebagai orang tua kita harus pintar memilah-milah mana yang baik, mana yang tidak baik. Iya. Untuk vaksin sendiri, yaitu kita lihat dari manfaatnya. Dan untuk pelaksanaan vaksinasi sendiri kan kita tidak langsung misalnya murid datang disuntik, langsung divaksin. Tidak. Iya, betul. Ya, jadi ada beberapa tahapan. Jadi kita
Untuk pendaftaran kan ada petugas sendiri. Setelah itu kita screening dulu. Di screening itu kita tanyakan apakah kesehatannya ya? Nggih. Apakah ada riwayat penyakit sebelumnya. Soalnya itu penting karena ada beberapa macam penyakit yang bila pada saat pada saat vaksinasi menimbulkan gejala, atau misalnya kalau pasien ada riwayat jantung mungkin dari kecil sering ada riwayat penyakit jantungnya, juga kita periksa dulu di screening itu di meja 2 di meja 1 maaf. Oh gitu. Di meja 1 kita tensi, kita cek tanda-tanda vitalnya semua, kita tanyakan riwayat penyakit sebelumnya. Di dalam checklist itu ada beberapa macam penyakit yang kontraindikasikan untuk pelaksanaan vaksin. Tapi dalam keadaan serangan. Kalau tidak ada dalam keadaan serangan, kita bisa loloskan dalam artian dengan catatan tanda-tanda vitalnya, tensi, suhu itu masih di bawah masih normal gitu. Jadi baru kita laksanakan vaksinasi. Nah, kalau misalnya ngomong soal petugas nakes ini ya, tenaga kesehatan, dia kan yang berada di garda terdepan ya, selalu bersentuhan dengan virusnya sendiri karena orang-orang yang terpapar pasti nakesnya. Kalau misalnya berbicara tentang nakes yang terpapar, dokter, di puskesmas khususnya ini karena bertetangga dengan kami, khususnya di puskesmas Kota Kulon, bagaimana Dokter Mansur? Dari termasuk saya sendiri juga terpapar juga Bapak. Jadi dari awal pandemi yang bulan kita di Bondowoso mulai bulan apa itu? Maret. Mulai gejolak kita kan. Di bulan Agustus termasuk saya sendiri juga pernah terpapar Bapak. Itu. Nah, setelah saya cek beberapa hari kemarin, saya hitung-hitung dari total 64 pegawai petugas yang ada di puskesmas Kota Kulon ya. Semua total karyawan itu yang terpapar yang positif sudah 24 orang. Tapi semuanya selamat. Alhamdulillah semuanya sehat semua. Padahal kita menjalankan tugas sudah pakai APD ya. Nah itu makanya jangankan saya menghimbau kepada masyarakat, orang kita aja petugas kesehatan juga pakai pakaian APD sudah kena juga. Jadi kami mohon masyarakat juga betul-betul memperhatikan prokes tentang masalah COVID ini. Nah ini menarik Pak Dokter. Menariknya seperti ini. Petugas nakes sudah pakai APD, ya masih terpapar. Nah, kira-kira ini teorinya ini bagaimana nih teorinya? Mungkin gini Bapak, memang kita dalam melaksanakan tugas di puskesmas, apalagi menghadapi pasien langsung, kita memakai APD lengkap. Mungkin karena penularannya tidak hanya di fasilitas kesehatan aja kan, bisa di luar juga. Jadi kemungkinan kita waktu kontraksi dengan masyarakat, berhubungan dengan masyarakat, mungkin tanpa sengaja ada orang yang OTG atau gejala ternyata positif dan tidak secara langsung kita kebetulan aja pas kontak atau apa akhirnya kita terdampak, mungkin bisa dari itu juga. Menurut saya begitu. Bagaimana dokter? Mungkin kalau saya mewakili teman-teman nakes Bang ya, teman-teman nakes, mungkin kalau di tempat kerja kita sudah protokol. Betul. Melayani pasien kita protokol. Kemungkinan lengahnya teman-teman ya, kita termasuk saya juga mungkin di rumah. Di rumah kita kontak misal dengan anak, dengan istri, dengan pembantu, mungkin asisten rumah tangga. Kita kan tidak tahu, mungkin beliau di rumah membawa virus atau enggak, kan kita nggak tahu. Kontak juga dengan keluarga kita, anak, istri. Biasanya di rumah mungkin jarang juga pakai masker, mungkin karena merasa aman ya. Cuma kita kan tidak tahu namanya virus ini 0, tidak tampak. Mungkin dari sana, di luar mungkin saya yakin kalau di tempat kerja masing-masing teman-teman sudah protokol semua. Mungkin lengahnya ya di luar fasilitas kesehatan kantor masing-masing gitu. Mungkin saya dari sana itu. Ini saya sekarang minta saran kepada dokter. Apabila dokter ada seseorang merasakan gejala, kan gejalanya apa namanya, terpapar virus COVID-19 ini kan hampir sama dalam tanda kutip ya. Hampir sama dengan flu-flu yang seperti lain. Biasanya itu wis pilek ya wis ngono, misalnya yang batuk ya sudah seperti itu. Tapi mungkin kalau sesaknya relatif ya, sesaknya relatif untuk flu biasa.
Nah, apa yang pertama kali harus kita lakukan nggih, apabila gejala-gejala yang mirip seperti itu diderita oleh seseorang? Ya, saya jawab. Monggo. Ya. Jadi kita harus bisa menilai keadaan umum kondisi tubuh kita setiap hari. Sekarang gejala COVID tidak hanya batuk, pilek, demam, sesak. Beberapa pasien yang datang ke vaskes kita ada yang ngeluh mual, muntah, pusing, terus badan lemas, nyeri otot. Awalnya kita tidak ada curiga ke sana. Awal-awal waktu awal Karena pandemi, itu seperti gejala flu biasa ya. Iya. Terus akhirnya dengan kebijakan kita, setiap pasien yang periksa itu kita lakukan untuk rawat inap swab antigen. Kalau di poli umum itu ramah di puskesmas ya, bisa dilakukan ya? Bisa dilakukan swab antigen dan gratis. Untuk di poli umum yang ada kita mengarah pasien ke arah yang ke sana, kita juga lakukan periksakan swab antigen. Dan terbukti pengalaman saya setiap hari di poli, hampir 50% kunjungan tiap hari pasien itu ada yang positif. Dengan gejala yang bervariasi, tidak harus batuk, sesak, demam. Ya memang ada yang gejala yang khas sedemikian rupa. Cuma banyak juga gejala yang tidak kita perkirakan sebelumnya. Ya, tapi terbukti setelah dia rapid antigen hasilnya positif. Untuk prosedur misalnya setelah pemeriksaan setelah antigen positif, kita lakukan untuk mengedukasi untuk isolasi mandiri selama 10 hari, Bapak. Selama 10 hari jika tidak ada gejala, jika tidak ada gejala itu kita berikan surat lepas pantau. Kalau dalam 10 hari itu ada gejala, masih ada gejala ringan, batuk atau pilek atau demam. Tapi itu setelah PCR ya? Antigen. Oh, antigen ya. Kalau masih ada dalam 10 hari ada gejala tambahan, kita lakukan isolasi mandiri tambahan 3 hari lagi. Kalau setelah tidak ada keluhan baru kita kasih surat lepas pantau. Kalau untuk PCR itu kita hanya bisa melakukan di rumah sakit umum. Dalam artian, misal kita ada pasien rawat inap dengan antigen positif, kita rujuk ke puskesmas, rujukan COVID untuk saat ini kan sudah ada untuk gejala ringan dan sedang. Untuk gejala berat kita rujuk ke rumah sakit umum. Nanti yang berwenang untuk melakukan PCR pihak rumah sakit. Nah, Dokter Resa, akhir-akhir ini banyak bukan fenomena bukan, tetapi masyarakat ya yang mempunyai gejala, kemudian secara mandiri dia isolasi di rumah tanpa memeriksakan atau bahkan takut untuk memeriksakan karena dia punya pikiran kalau saya periksa saya di COVID-kan. Nah, masyarakat banyak yang mengatakan seperti itu. Sehingga dia begitu ada gejala nang omah kemudian minum obat yang dia punya atau obat apa saja lalu isolasi mandiri. Nah, menurut Pak Dokter ini tindakan yang seperti itu kira-kira dibenarkan atau justru salah ini? Memang kalau masyarakat punya gejala, tapi tadi Bapak bilang takut di COVID-kan, COVID-kan Bapak ya. Sebenarnya kita tenaga kesehatan itu melakukan diagnosa berdasarkan hasil lab. Jadi memang dengan dilakukan rapid antigen ternyata positif. Untuk sekarang ini dengan hasil yang positif rapid antigen udah bisa didiagnosa COVID gitu. Terus berhubungan dengan pertanyaan Bapak tadi, gimana biar nggak sampai diketahui nggak sampai diketahui itu COVID, kalau takut di COVID kan gitu nih Pak, langsung isolasi mandiri. Saya kira memang kalau memang ada gejala dan tidak begitu membahayakan dirinya sendiri dan dia beranggapan takut menularkan orang lain kan, jadi lebih baik isolasi mandiri ya nggak apa-apa Bapak. Tapi syarat kalau ada gejala yang membahayakan dia, contohnya mungkin karena pernapasan atau apa yang kira-kira
apa itu membahayakan diri sendiri, lebih baik dilakukan pemeriksaan. Dan lagi kalau isolasi mandiri juga harus betul-betul isolasi mandiri meskipun dia belum terdeteksi ya, tapi inisiatif dia sendiri. Jadi ya memang harus betul-betul isolasi mandiri dengan terdekat keluarga terutama. Jadi memang betul-betul. Jadi untuk mencegah biar nggak sampai ada penularan bila dia itu seandainya itu positif. Padahal kan nggak tahu kan. Tapi lebih aman begitu Bapak. Mungkin Dokter Resa untuk yang medisnya mau. Oke. Untuk isolasi mandiri ya Pak. Mungkin kalau misalnya dia gejala ringan, sebenarnya kita harus memperhatikan dampak di rumahnya sendiri. Kalau dia berani isolasi mandiri tanpa harus periksa ke vaskes, berarti dia harus menanggung resiko dalam artian di sana di rumah ada istri, ada anak. Nah, kita yang berat kan memang mengedukasi. Banyak memang pasien kayak gini di rumah atau kadang kalau sudah telat gejalanya sudah memberat baru datang ke fasilitas kesehatan. Itu yang kita agak kesusahan karena kita sudah mau nolong agak susah kalau sudah kayak gitu. Ya memang kalau di rumah kalau mau isolasi mandiri yang minimal harus maskeran, bermasker nggih. Masker mau bapak, ibu, anak tanpa terkecuali ibu, anak harus masker. Apalagi ada gejala batuk, demam, lah mengarah ke COVID ya kita harus hati-hati. Tapi baiknya saran kami untuk pasien yang sakit dan bergejala meskipun itu ringan, mohon diperiksakan segera. Daripada terlambat, mending kita mendeteksi dari awal. Kalau isolasi mandiri di rumah sebenarnya kita harus banyak yang dievaluasi dalam artian tensinya seberapa, saturasi oksigennya seberapa. Terus dan lain-lain, suhunya seberapa. Padahal alat itu nggak bisa ada di rumah. Nah, alat itu tidak bisa ada di rumah, adanya di vaskes. Memang berada orang yang inisiatif beli sendiri. Cuma apakah bisa menginterpretasikan saturasi segini, tensi segini apa aman atau tidak kan gitu. Harus memang saran kami untuk memeriksakan segera kondisinya ke fasilitas kesehatan. Tingkat pertama monggo, ke yang lain monggo. Banyak sekali kita bicara sudah dokter. Santai kita ngobrol tapi mengedukasi sekali. Sekali lagi terima kasih Sama-sama. Pak Dokter Mansur, kemudian Dokter Resa. Kami yang pingin banyak tahu dan kita nggak tahu kapan akan berakhir pandemi ini. Kalau misalnya kami atau masyarakat tahu betul tentang tentang COVID, tentang vaksinasi, kita mungkin akan tahu bagaimana cara menanggulanginya, mengobatinya, kan seperti itu. Kemudian di mana kita harus melakukan tes PCR dan lain sebagainya. Matur nuwun, terima kasih atas kehadirannya di Bumi SMP 7. Demikian saudara-saudara, bincang-bincang santai kita dengan Bapak Dokter Mansur, dengan Bapak Dokter Resa. Terima kasih, selamat bertemu lagi nanti pada topik-topik yang lain yang lebih menarik di R7 Official Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.